Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai barisan aritmatika yang sebelumnya sudah disinggung. Jadi mengenai barisan ada beberapa yang mesti kita bahas, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai barisan aritmatika. Jadi definisi barisan aritmatika ini kita lihat, ada barisan aritmatika adalah barisan yang selisih antara suku sesudah dengan suku sebelumnya besarnya sama atau nilainya sama. Jadi kita lihat contoh berikut ini. Berikut ini adalah contoh-contoh barisan aritmatika. Pada barisan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya, maka pada barisan ini kita dapat lihat memiliki selisih 2. 3 dengan 5 adalah 2, 5 dengan 7 adalah 2, 7 dengan 9 adalah 2, demikian seterusnya. Nah, berikut ini juga kita lihat ada beberapa barisan. Pada barisan A 1, 3, 5, 7 artinya selisihnya 2, 6, 10, 14, 18, demikian seterusnya. Ini barisan aritmatika yang memiliki selisih 4. Kemudian 11, 8, 5, 2, dan seterusnya juga merupakan barisan aritmatika dengan selisih adalah minus 3. Nah, selanjutnya 20, 15, 10, 5 ini juga merupakan barisan aritmatika yang selisihnya adalah min 5. Oke, jadi rasa-rasanya mengenai barisan aritmatika pengertiannya itu tidaklah terlalu sulit, yaitu barisan yang selisih antara suku sesudah dengan suku sebelum besarnya sama. Suku sesudah antara 1 dengan 3, ini suku sesudahnya adalah 3, suku sebelumnya adalah 1. Suku sesudahnya 5, suku sebelumnya adalah 3. Suku sesudahnya 7, dan suku sebelumnya adalah 5. Nah, jadi begitulah pengertian barisan aritmatika. Oke, jadi kemudian kita akan bahas bagaimana cara menemukan rumus barisan aritmatika. Untuk itu maka kita ambil contoh pada barisan B di atas. Barisan B di atas ini 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Jadi suku pertama ini 6, suku kedua adalah 10, suku ketiganya adalah 14, dan suku kelimanya adalah 18. Tentu saja kita bisa tentukan selisih atau beda barisannya, yaitu 4. 6 dengan 10 selisihnya 4, 10 dengan 14 selisihnya 4, dan 14 dengan 18 selisihnya 4. Jadi ini bedanya atau selisihnya 4, dan suku pertama barisannya, ini suku pertamanya adalah 6. Untuk menentukan rumus barisan aritmatikanya ini tidaklah sulit. Ya, kita hanya perlu melihat beda dan suku pertamanya saja. Nah, jadi kita lihat di sini pada barisan di atas, ya kan? Rumus barisannya adalah 4n ditambah 2. 4n ditambah 2. Kita ketahui selisih barisan yang di atas ini adalah 4, dan suku pertamanya adalah 6. Ya. Kita tengok di sini 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi selisihnya 4 dan suku pertamanya 6. Nah, itu cara menentukan rumus barisan dengan cepat atau dengan lebih mudah. Nah, dengan demikian maka jika kita sudah paham, maka silakan tentukan rumus barisan berikut ini. Oke.
Oke, 11, 8, 5, 2. Nah, ini apa rumus barisannya? Nah, rasa-rasanya untuk menentukan rumus barisan ini tidak mudah, tidaklah terlalu sulit. Nah, jadi suku pertamanya adalah 11. Suku pertamanya adalah 11, suku keduanya adalah 8, suku ketiganya adalah 5, dan suku keempatnya adalah 2. Tentu saja kita dapatkan ini beda barisannya adalah sama dengan min 3. Terus kemudian karena suku pertamanya adalah 11, maka rumusnya ini sama dengan min 3n, minus 3n ditambah dengan tentu 14. Kenapa? Karena suku pertamanya ini 11. Jadi kita ketahui min 3 tambah 14, min 3 tambah 14, itu hasilnya adalah 11. Jadi rumus barisannya adalah min 3n ditambah 14. Kemudian untuk yang barisan 20, 15, 10, 5, nah, maka ini kita dapatkan bedanya sama dengan minus 5. Maka UN-nya dapat kita tentukan yaitu minus 5n ditambah, karena suku pertamanya 20, maka tentu di sini haruslah 25, karena min 5 tambah 25 dapatnya adalah 20. Nah, begitulah cara untuk menentukan rumus barisan aritmatika. Jadi begitu barisannya diberikan, maka kita dengan cepat dapat menemukan rumus ini, rumus barisannya. Diberikan barisannya, ini dia misalnya tadi, nah, maka rumus barisannya min 5n tambah 25 di sini. Nah, jadi terus kemudian kita bahas hubungan antar suku pada barisan aritmatika. Hubungan antar suku-suku pada barisan aritmatik. Untuk itu mari kita amati barisan aritmatika yang ada pada tampilan berikut. 6, 10, 14, 18, 22, dan 26. Demikian seterusnya. Pada barisan tersebut kita identifikasi. Barisan memiliki selisih beda 4. Nah, bedanya 4. Kemudian kita lihat bahwa antara suku-suku satu dengan yang lainnya memiliki hubungan atau rumusnya sendiri. Misalnya kita ambil U2. U2 ini kita tengok dapat 10 dan U5-nya adalah 22. Sangat jelas bahwa akan kita dapatkan bahwa 22 itu sama dengan 10 tambah 3 kali 4. Nah, ini sebetulnya menggambarkan rumus yang menghubungkan dua buah suku pada barisan di atas. 22 ini kalau kita tengok, ini adalah suku kelima, dan U2 ini adalah suku kedua, jadi U5 sama dengan jadi 22 sama dengan 10 tambah 3 kali 4. 22 ini adalah U5, 10 ini adalah U2, ditambah 3. Nah, 3 ini ternyata mempunyai hubungan 5 dikurang 2. Tadi yang kita ambilkan suku kelima dan suku kedua. Nah, suku kelima dan suku kedua. Maka di sini 5 dikurang 2. Nah, dikali dengan 4. Nah, jadi di sini dikali dengan 4. Itu 4 kalau kita perhatikan, ini adalah selisih. 6 ke 10 selisihnya 4. 10 ke 14 selisihnya 4. 14 ke 18 selisihnya 4. Jadi ini 4 yang di sini ini merupakan beda. Jadi hubungan
antara suku kelima dengan suku kedua. Nah, suku kedua dengan suku kelima dapat kita tuliskan sebagai U5 sama dengan U2 tambah 5 kurang 2 dikali B. Nah, jadi tengok hubungannya kembali, perhatikan U5 sama dengan U2 tambah 5 kurang 2 dikali B. B ini adalah selisih. Berdasarkan hubungan tersebut, maka jika kita memiliki dua suku barisan aritmatika, maka kita selalu dapat hubungan antara keduanya. Misalkan hubungan antara U4 dengan U10, maka hubungannya yaitu U10 sama dengan U4 tambah 10 kurang 4 dikali B. Demikian juga misalnya yang kita ambil U5 dengan U16, hubungannya U16 sama dengan U5 tambah 16 dikurang 5 dikali dengan B. Nah, jadi begitulah yang dapat kita simpulkan. Oke, kita stop dulu sampai di sini. Nanti kita akan bahas bagaimana menyelesaikan soal-soal barisan aritmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.